Halo, selamat datang di TV Nusantara. Hari ini kita akan bahas kawasan Ancol. Bagaimana kawasan Ancol dahulunya di zaman Batavia, kawasan yang dikenal tempat wahana-wahana di zaman sekarang. Ya, ada apa itu namanya? Ilalang, ada biang lala, rumah boneka, dan apa sih itu yang gua kemarin mentah? Terus gua cek di Google. Ya, kora-kora. Ini tempat mempermalukan gua di depan cewek. Ontang-anting, kincir-kincir, alap-alap, banyak banget dan mahal banget. Kawasan Ancol terletak di sebelah timur Kota Tua Jakarta sampai batas komplek pelabuhan Tanjung Priuk. Kini kawasan tersebut dijadikan sebuah kelurahan dengan nama yang sama, wilayah Kecamatan Pademangan, Kota Madia, Jakarta Utara. Ancol mengandung arti tanah rendah berpaya-paya. Dulu bila laut sedang pasang air payau, kali Ancol berbalik ke darat mengenai tanah di sekitarnya sehingga terasa asin. Ya, air laut. Wajar bila orang-orang Belanda zaman VOC menyebut kawasan tersebut sebagai Zouterland. Ya, benar kan ini bacanya? Atau tanah asin. Sebutan yang juga diberikan untuk kubu pertahanan berupa kanal yang dibangun di daerah itu pada 1656. Sebelum dibangun kanal untuk menghubungkan kota Batavia, pemerintah VOC membuat terusan Ancol yang sampai sekarang masih dapat dialiri perahu. Kemudian dibangun pula jalan yang sejajar dengan terusan, dianggap strategis dalam rangka pertahanan kota Batavia. Maka dibuatlah terusan jalan dan kanal di Ancol. Letak strategi kawasan Ancol rupanya sudah dimanfaatkan jauh sebelum kedatangan VOC, yaitu pada masa agama Islam mulai tersebar di daerah pesisir Kerajaan Sunda. Dalam Koropak 406 cerita Parahayangan, Ancol disebut-sebut sebagai salah satu lokasi medan perang di samping Kalapa, Tanjung Wahatan atau Banten, dan tempat-tempat lainnya pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa. Bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-25 Adriaen Falckner periode 1737 sampai 1741 memiliki rumah peristirahatan yang besar dengan taman yang luas. Situasinya berubah ketika virus corona datang melanda Batavia pada awal abad ke-19. Yang saya maksud itu virus malaria. Corona belum ada. Orang-orang Belanda pun tak berani berkunjung, apalagi tinggal di sana, dan mereka terpaksa PSBB. Selama pendudukan Jepang, Ancol digunakan sebagai tempat eksekusi dan kuburan massal. Bagi mereka yang menantang cewek Jepang, bukan, maksudnya tentara Jepang. Pada 14 September 1946, para korban dimakamkan ulang secara layak. Di pemakaman Ancol, korban mencapai 2000 korban, dan mereka tak diketahui siapa namanya. Kan udah meninggal ya, mana bisa ditanya. Lanjut. Setelah perang selesai, Ancol yang ditinggalkan menjadi hutan belukar dan sarang monyet. Di malam hari kawasan itu menjadi tempat indohoi lelaki hidung belang dan pekerja seks komersial. Itu kantornya di mana sih? Mereka memiliki rumah pelesiran bernama Bintang Mas. Ini kantornya nih, Bintang Mas. Di salah satu vilanya konon ada pembunuhan seorang gadis. Dia meninggal dibunuh dan jasadnya hilang setelah menolak diperkosa. Kan katanya pekerja seks komersial, tapi diperkosa sih. Dia kemudian dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Nah, setelah itu Jakarta mulai berbenah. Ancol yang tadinya sering disebut tempat jin buang anak, pergaulan bebas nih jin, disulap oleh Pak Tarno menjadi kawasan wisata lewat keputusan Melia Kedilan. Kita putus. Putusan Presiden mengenai panitia pembangunan proyek Ancol dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1960. Soekarno menunjuk Gubernur DKI Sumarno Sosromojo sebagai pelaksana pembangunan proyek Ancol.
pengembangan proyek Ancol terus berjalan hingga tahun 1966 dan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Dan sampai sekarang Ancol menjadi tempat wisata yang Anda ketahui kalau masuk depan itu masih mahal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dan kasihin tetangganya, unjukin nih gitu dah.